Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya gimana Linux mana yang cepat ya. Penulis sudah lama nggak pegang atau eksperimen Linux lagi. Tapi yang jelas Linux itu beda-beda ya, kemampuannya beda-beda. Dan Linux itu juga mengalami problem yang sama dengan Windows. Problemnya adalah Linux yang baru itu makin lambat. Lambat ini secara keseluruhan, bahkan sampai dari sisi respon komputer pun itu juga berubah ya. Karena penulis lihat sendiri bagaimana perubahan antara Ubuntu ya, yang penulis tahu persis. Ubuntu versi 6 ke 10, jadi versi 2006 ke 2010 itu jelas ada perlambatan. Jadi di hardware yang sama, secara respon komputer, masuk program, melakukan macam-macam, jelas ya bahwa yang versi 2010 itu lebih lambat. Terus versi berikutnya yang lambat adalah 2014. Jadi versi 14.04 itu juga makin lambat. Terus penulis juga sudah melakukan update ya ke 23.04. Jadi yang rilis tahun 2003 itu juga walah wis lambat sekali. Jadi penulis punya kesempatan untuk mencoba pada hardware yang sama Ubuntu versi yang berbeda antara 2010 dengan 2006, 0604 0605 tapi rokis, pokoknya versi 2006 awal itu jauh lebih cepat di hardware yang sama dibanding 2010. Dari 2010 ke 2012 nggak ada perubahan, tapi begitu dipasangi 2014 itu kerasa sekali perubahannya di hardware yang sama persis hardware. Jadi hardware sama persis di 2012 itu sih ya termasuk layak lah. Begitu menginjak 2014 lambat. Jadi bahkan buka file PDF pun ya kerasa, sampai ada nge-freeze-nya juga, sampai ada hang-nya juga. Maaf penulis jelaskannya sambil di motor, tapi kalau di meja juga gak banyak yang bisa penulis tunjukkan ya, gambar CG statik lah. Jadi di 2014 itu jadi lambat. Nah, penulis pun nginstal ya standarnya 2012 ya, 2012, terus ada masalah ganti 2014. Terus problemnya adalah karena ternyata yang aplikasi lama itu nggak bisa diinstali browser versi baru. Jadi entah mengapa ya, instalasi dari Firefox terutama karena dipakai di Ubuntu atau Chromium itu terlalu mengandalkan file-file yang file-file yang ada di sistemnya, di versi Linux-nya. Jadi butuh file ini, versi ini, file ini, versi ini. Padahal ya kalau LibreOffice itu bisa diinstal ya. Bahkan Ubuntu versi lama pun bisa diinstal LibreOffice yang baru. Ya sampai 35 saya kalau nggak salah. Jadi kita bisa install LibreOffice versi baru di Ubuntu yang lama. Nah, untuk Firefox ada limitasinya. Jadi yang 12.04 Ubuntu 2012 itu limitasinya versi biru ya. Kalau nggak salah versi 59 atau berapa, kan terlalu lama itu ya. Jadi penulis nyoba
download semua Firefox ya, semua versi Firefox, terus penulis coba install, ya ternyata mentok ya, nggak bisa install yang baru. Padahal saat itu yang baru versi 110 atau 115 gitu ya, gak iso. Jadinya ya mau nggak mau upgrade Ubuntu-nya. Dan ya malah petaka ya, karena setelah dia upgrade jadi lambat. Jadi kalau ada yang ngomong Linux banter itu tak jejak ya. Itu cuma ngomong tok, asal ngomong. Karena ya penulis juga sebelumnya sudah buktikan bahwa banyak klaim dari dari Linux ya, sorry. Banyak klaim dari Linux itu yang ngomong kosong, gak sesuai. Jadi ya wis kayak ngomong apa-apa lah Linux itu. Klaimnya bisa di hardware lama jadi kencang lagi. Wah, omong kosong, omong kosong, podo lambatnya podo. Bahkan beberapa Linux itu ya, beberapa Linux yang diklaim kencang itu malah lebih lambat daripada Linux yang nggak mengklaim apa-apa. Jadi Linux yang kencang itu nggak ketahuan, malah seringnya Linux yang klaim itu bisa kencang di hardware lama itu malah lambat sekali. Terus kita ke Windows ya. Jadi ada bro yang mengeluh komputernya itu lambat, buka tab Chrome saja sampai 100%, new tab itu sampai 100% katanya. Padahal komputernya kelas Core i3. Nah, di tempat penulis ya, di kantor penulis, komputer Core i3 itu termasuk paling banter ya. Karena sebelumnya pakai model AMD yang 3,2 GHz, Core i3 3,5 ya. AMD kan tahu sendiri ya, relatif lebih lambat daripada Intel untuk kecepatan yang sama untuk proses multimedia ya. Nah, tapi yang jelas di kantor penulis nyaman-nyaman saja, banter, enak pakai Core i3 itu. Ubuntu-nya standar 12,04. Tentu ini artinya komputernya bakal dipakai tidak untuk browsing ya, tapi untuk kerja. Ada aplikasi enterprise, ada office, ada file sharing, wis gitu, nggak pakai browsing ya. Tapi itu wis banter ya, pakai Ubuntu 12. Diinstali Ubuntu 2023 seperti penulis ceritakan tadi, lambat pol, responnya lemot sekali. Windowsnya pakai Windows 7, Windows XP, Windows 7 ya kencang dong. Cuma kalau Windows XP itu terlalu lama ya, jadi browsernya nggak support. Jadi kalau yang Windows beberapa butuh browsing, jadi ya mau nggak mau harus pakai Windows 7. Kalau nggak butuh Windows 7, pakai Windows XP itu wis lega, banter. Naik ke Windows 7 lambatnya nggak begitu kerasa. Tapi begitu naik Windows 10, wis. Ini tentu sebelum penulis kena gundul-gundulan ya. Jadi sekarang ini Windows 10 semua itu pakai yang gundulan, pakai yang clean. Jadi kayak apa jenenge, komputer-komputer yang benar-benar butuh Windows 10 karena ya persyaratan, misalnya programnya pajak kan, karena program pajak itu roto neko-neko ya, gak gelem diinstal di Windows ini, harus minim Windows ini gitu ya. Dan setelah pakai Windows 10 ya baru mau jalan.
Juga ada beberapa komputer desain, aplikasinya dari vendornya minta Windows 10, ya wis KI. Tentu yang komputer desain bukan Core i3 ya, tapi khusus yang ya sekelas Ryzen 5 lah wis. Nah, Windows 10-nya pakai yang versi RTM, versi paling awal rilis Windows 10. Kalau sekarang ya, kalau sebelumnya enggak. Dan ya ternyata dengan menggunakan versi Windows 10 itu buanter ya responnya ya. Plus Core i3 itu enteng, kalau abot-abotnya belas, nggak ada berat-beratnya sama sekali Windows 10-nya. Ya penulis juga tahu sendiri sih gimana Windows 10 itu bisa membuat komputer itu jadi sangat lambat. Ada beberapa laptop yang ya wis dari sononya wis ada Windows 10-nya. Nah itu ketika di tangannya user bisa jadi super sangat lambat, sampai untuk nunggu respon itu bisa sampai 1 menit. Buka ini nunggu 1 menit, baru setelah itu kencang. Limitasinya terutama dari sisi memori ya kalau Windows 10. Memori, terus baru CPU usage ya. Jadi yang jadi masalah besar di Windows 10 itu adalah karena yang namanya file subsystem itu bisa makan memori, dan makan memorinya luar biasa ya. Jadi yang namanya case-nya Windows 10 itu gobloknya amit-amit ya. Bakal bisa ngerasakan sendiri kalau menjalankan copy ya, copy ke flash disk. Jadi kalau kita ngopi ke flash disk ya, akan bisa lihat bahwa pemakaian memori itu bisa meningkat sampai mentok ya. Kalau yang memorinya pas-pasan ya, memori 4 GB wis. Jangan pakai contoh laptopnya penulis yang 2 GB, itu terlalu spesial ya. Wis pakai contoh laptop 4 GB lah, atau komputer 4 GB wis podo ae. Selain file cache yang bodoh banget itu juga NTFS file sistemnya Windows itu sangat lemah sekali di bagian anunya ya, bagian memori subsistemnya. Selain file system yang sangat bodoh ya, kelemahan lain dari Windows 10 itu adalah dari NTFS-nya. NTFS itu ya sebenarnya sudah banyak ya kepake file sistemnya itu. Kelemahan NTFS itu terutama dari sisi anunya, jumlah file yang mungkin bisa ditampung. Kelemahan NTFS itu adalah ya file sistemnya itu sangat terpengaruh oleh jumlah file. Jadi jumlah file makin banyak dia akan makin lambat. Dan enggak seperti Linux ya, yang dipakai saenake pun banter. NTFS itu beda. Kalau terjadi fragmentasi, alone amit-amit. Jadi yang mempengaruhi itu adalah jumlah filenya ya, enggak bilang ukurannya, tapi jumlah filenya. Terus yang berikutnya adalah dari fragmentasinya. Ada 2 hal ya yang mempengaruhi fragmentasi dan jumlah file. Yang satu itu update, yang satu lagi itu adalah browsing. Jadi update, baik Windows update maupun browser update, itu sangat mempengaruhi kecepatan komputer.
Jadi update itu tuh entah ya, gila-gilaan ya, kadang biasa sampai tiap hari. Dan update ini banyak kan ya program yang membutuhkan update itu. Windowsnya butuh update, Microsoft Edge butuh update. Kalau install Firefox ya Firefoxnya butuh update, install Chrome ya Chrome-nya butuh update. Banyak file-file yang membutuhkan update. Dan update ini artinya apa? Update ini satu, nambah jumlah file. Yang kedua adalah membuat fragmentasi makin parah. Jadi sering ya penulis temui ada laptop sangat lambat. Lagi apa? Oh ternyata lagi update. Apa yang update? Oh Windowsnya, oh browsernya, oh apa maneh gitu loh. Update itu sangat bikin lambat. Apalagi kalau koneksi internetnya lambat. Wah wis amit-amit, lambatnya gak karu-karuan. Terus yang kedua adalah browsing ya. Nah browsing ini programnya itu sama ya, karena ya sekarang ini wis standar ya. Cuma ada dua engine yang beredar sekarang. Yang satu dari Firefox, yang satu dari Chrome, WebKit atau pola jenisnya ya. Jadi basisnya itu aja, cuma ada dua. Dan dua-duanya punya karakteristik yang menjengkelkan. Yang satu, dia buat file temporary itu banyak sekali. Ada temporarinya untuk JavaScript, temporary untuk nyimpen case-nya website, ada nyimpen case-nya komunikasinya, yang nggak termasuk cookie ya. Terus yang berikutnya adalah browsernya ini selalu nyimpen sesi. Sesi itu adalah website apa yang sedang kita buka. Kalau perlu bahkan di scroll yang keberapa. Jadi akses tulisnya itu gencar sekali. Nulisi file yang sama diupdate, yang artinya akan memperparah fragmentasi. Jadi jumlah file yang banyak itu memperparah lambatnya NTFS. Akses tulis yang gencar menambah fragmentasi. Padahal ya kalau dari standarnya apa jenenge SSD, yang namanya akses tulis itu wajib dibatasi. Tapi kalau kita pakai browser, walau browser yang nganggur, itu tiap detik, tiap menit selalu melakukan akses tulis yang cukup gencar. Bahkan ada yang mencatat akses tulisnya bisa mencapai 1 terabyte per hari. Itu sebuah limit yang nggak bisa ditoleransi untuk SSD ya. Jadi ya limit itu wis terlalu parah lah ya. Jadi segencar itu, separah itu. Dan ini juga berlaku di Linux. Karena yo browsernya podo, Firefox, Chrome, apa mana? Di Linux juga mengalami kasus yang sama, cuma kalau masalah fragmentasi nggak terlalu mengganggu di Linux. Nah, untuk mempercepat itu, yang pertama adalah matikan update-nya. Buat update Windows, update Chrome, update sembarang. Terus bersihkan temporary case-nya secara berkala, file temporary-nya. Ya bisa lewat browsernya atau bikin file sendiri. Terus lakukan fragmentasi. Nah untuk fragmentasi ini nggak bisa ya pakai punya Windows, nggak bisa, harus pakai program terpisah. Kalau penulis sendiri sih pakai OODFrag gitu, yang free gitu. Tapi ya bisa juga pakai apa jenenge Ultra Defrag, free, cuma ya kerjanya lambat. Kalau mau full ya. Mau sak file itu disuapi kabeh edan-edanan ya.
Jadi kalau ultra defrag itu kerjanya file dipindahi ke belakang semua, baru ditumbuhkan ke depan. Yo suwi sak pirang-pirang. Ya pakainya defragnya saja lah, jangan pakai yang fullnya. Hanya defrag sementara, defrag yang paling cepatnya saja, itu wes cukup. Itu sangat-sangat membantu komputer yang lambat karena fragmentasi. Terus kurangi jumlah file. Nah inilah keuntungan kalau menggunakan Windows RTM yang kemudian Windows update-nya dimatikan. Karena apa? Karena Windows itu selalu nambah-nambahi file. Jadi Windows RTM itu apa adanya ya, tanpa diupdate itu cuma 200.000 file. Kalau diupdate bisa sampai 1 juta file, beda 800.000. Nah, itu sangat mempengaruhi performa juga. Jadi kalau nggak kepepet ya, nggak perlu lah Windows itu diupdate. Dari instalasi nol ya Windows RTM, terus nggak usah diupdate mana, pakai apa adanya. Nah, wis kepepet ya wis ya apa maneh, wis terpaksa 800.000 file minim. Tapi ya wis iku. Kalau mau pakai Linux wis Ubuntu itu mustahil. Yang penulis tes kencang itu ya OpenSUSE sama Void Linux ya. Penulis lihat dari sisi kecepatan instalasi dan mirrornya ya, itu ya yang rekomendasi. Clear Linux juga kencang tapi mirrornya amit-amit lambat. Instalasi aplikasi juga sulit. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.